Shalom Jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema Sudah Genap atau Tetelestai yang saya ambil dari Yohanes 19 ayat 30. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Kebenaran membimbing hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, setiap kami dibimbing oleh Roh Kebenaran itu Roh Kudus. Berfirman kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah genap. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai atau tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. So, sekalian, ada banyak hikmah hidup dari perkataan terakhir dari seseorang menjelang ajalnya. Biasanya orang tersebut menjadi lebih bijak dan rendah hati. Sebelumnya mungkin sombong, angkuh, sekarang lebih bijak dan rendah hati. Dan itu terungkap dari perkataan yang diucapkan menjelang ajalnya. Ini ada seorang yang bernama Voltaire yang hidup abad 17 ya dan 18 ya. Selama hidupnya dia begitu sombong, dia berkata, I've never believed in heaven nor hell. Saya tidak pernah percaya pada surga atau neraka. Saya tidak pernah percaya hal itu. Now, menjelang meninggalnya, now I believe it. Sekarang saya percaya, and yet it is too late. Namun sayang sudah terlambat. Itu yang dikatakan oleh Voltaire. Nah, usianya 83 tahun. Meninggal dalam kondisi yang berat, sayang sekali ya. Menjelang meninggalnya Lenin, seorang pendiri daripada Uni Soviet, waktu yang lalu sekarang di Rusia dan beberapa negara yang lainnya. Lenin menjelang meninggalnya dia berkata dibutuhkan 50 orang-orang suci atau saints, 50 orang-orang suci untuk menyelamatkan USSR, Uni Soviet waktu itu. Negara tersebut telah dibangun di atas kebencian. Orang menemukan doa Lenin, pendiri Uni Soviet itu. Doa Lenin kepada Tuhan pada halaman-halaman terakhir dari buku hariannya. Itu yang terjadi pada diri Lenin. Ya. Seorang bernama Mao Zedong, ya, pendiri negara komunis RRC, ya. Dia pernah berkata kepada seorang sahabatnya yang bernama Mr. Edgar Snow. Ya, dia berkata, Mr. Snow, Tuan Snow, I'm going to see my God. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan Allahku. Nah, sekalian perkataan Siddhartha Gautama kepada para pengikutnya yang mendirikan Buddhisme di dunia ini ya. Siddhartha Gautama berkata apa? Aku bukanlah terang itu. Dia mengaku diri dia bukan terang itu, tapi sebagai orang yang mencari terang. Ya, ini beda sekali dengan perkataan Tuhan Yesus ya. Akulah terang dunia ini. Ya. Padahal Siddhartha Gautama berkata, aku bukanlah terang itu, tetapi sebagai orang yang mencari terang. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat terakhirnya di atas salib secara luar biasa. Kalimat terakhir itu sudah genap, tetelestai. Kata kerja teleo sebagai kata dasar daripada tetelestai itu berarti mengkomplitkan atau menyelesaikan. Seperti beberapa orang yang akhirnya dengan berbagai macam tantangan, kesulitan yang luar biasanya. Akhirnya dua orang ini bisa naik, bisa sampai ke puncak gunung Mount Everest yang sekarang ditemukan orang, ternyata puncaknya
sampai 8.848 meter di atas permukaan laut, ya, dan suhunya bisa minus 13 derajat Celcius. Di atas puncak itu mereka mengibarkan bendera merah putih dan mereka berani berkata, aku sudah selesai mengalahkan, mencapai puncak, ya, Mount Everest itu. Nah, sekalian, jadi kata tetelestai atau kata sudah genap dari kata teleo yang berarti mengkomplitkan atau menyelesaikan. Perkataan sudah genap itu ditulis dalam bentuk perfect tense dalam bahasa Yunani, ya, perfect tense. Yaitu suatu perbuatan yang secara komplit sudah dilakukan waktu lampau dengan hasil yang terus-menerus sampai sekarang. Jadi perfect tense berarti suatu perbuatan yang secara komplit sudah dilakukan waktu lampau dengan hasil yang terus-menerus sampai sekarang. Itulah perfect tense. Hal itu sudah terjadi dan punya efeknya sampai sekarang. Itulah perfect tense. Ya, sudah genap. Ya. Nah, ini perbandingannya. Prestasi Yesus pasti lebih dari peristiwa proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pada waktu proklamator kita Bapak Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat yang singkat, tapi tentunya sebagian daerah Indonesia waktu itu, sebagian daerah, sebagian suku masih berusaha untuk merdeka sendiri. Sehingga kita lihat sejarah Indonesia, ada pemberontakan di mana, ada pemberontakan di pulau apa, di kota apa. Karena mereka mau memerdekakan sendiri. Ya, dan itu jadi proklamasi yang dinyatakan tuh masih perlu perjuangan. Tapi Tuhan Yesus ketika menyatakan sudah genap, berarti dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan mengalahkan kuasa iblis. Ya, puji Tuhan. Ya, Yesus tidak berkata, I am finished. Kalau perkataan I am finished berarti orang itu dikalahkan dan dalam keadaan letih, udah loyo, I am finished. Yesus tidak berkata demikian. Tapi Yesus berkata, it is finished. Aku sudah selesai. Aku sudah sukses mengkomplitkan tugas yang harus kulakukan. Yaitu menyelamatkan, menebus umat pilihannya. Yang dipilihnya sejak dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan. Ya, puji Tuhan. Seorang bernama Matthew Henry. Ini kalau saudara sebagai lulusan sekolah teologi yang besar, ya, pasti pernah membaca komentari Matthew Henry, ya. Beliau menuliskan 8 hal yang diselesaikan dan dikomplitkan oleh Yesus. 8 hal yang diselesaikan dan dikomplitkan oleh Yesus. Apa itu? Yang pertama adalah kedengkian dan kebencian dari orang-orang yang memusuhinya sudah selesai. Kedengkian dan kebencian dari orang-orang yang memusuhinya sudah selesai. Sebelumnya para pemimpin Yahudi merasa menang. Ya, mereka berhasil membawa Yesus ke tangan Pilatus dan diputuskan oleh Pilatus, didorong, didesak oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh orang pemimpin Yahudi. Salibkan dia. Ya, sebelumnya para pemimpin Yahudi merasa menang. Namun setelah Yesus bangkit dari menang menjadi menangislah mereka. Ya. Mereka berpikir dengan memakukannya di salib, tamatlah riwayatmu Yesus. Mereka sudah lakukan yang terburuk bagi Yesus. Namun ternyata mereka keliru. Yesus menang. Dan di atas salib Yesus mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan dengan kebangkitannya itu membuktikan secara mata jasmani bahwa Yesus menang. Puji Tuhan.
8 hal yang diselesaikan oleh Yesus. Yang kedua adalah nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Yesus digenapi. Nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi oleh Yesus. Ya. Misalnya, ia dijual dengan 30 keping perak. Zakaria 11 ayat 12 digenapi oleh Yesus. Tangan dan kakinya ditusuk. Mazmur 22 ayat 17. Jubahnya diundi dan dibagi-bagi. Mazmur 22 ayat 19. Ia diberi minum anggur asam. Mazmur 69 ayat 22. Ia ditikam. Zakaria 12 ayat 10. Dan lain-lain. Itu hanya contoh sebagian saja. Tentang penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Yesus. Puji Tuhan, Yesus menggenapinya. 8 hal yang diselesaikan oleh Yesus. Yang ketiga adalah upacara Taurat telah digenapi. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Lihat Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kegenapan hukum Taurat. Itulah Kristus. Ya. Tidak perlu lagi adanya korban binatang. Sebab korban binatang tidak bisa mengampuni dosa manusia. Korban binatang itu hanya simbol yang menunjuk pada korban Yesus, sang anak domba Allah. Imamat Harun tidak dibutuhkan lagi. Ya, imamat Harun itu terbatas dan tidak dibutuhkan lagi. Ingat waktu Yesus sebelum dia disalibkan, Yesus membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, ke satu gunung yang tinggi dan mereka lihat Yesus dimuliakan. Ketika Yesus dimuliakan, turunlah Musa dan Elia berbicara dengan Yesus, sang anak Allah itu. Ya, anak Allah yang tunggal itu. Musa itu representatif daripada Taurat. Berarti Taurat Tuhan mendukung kemesiasan Yesus. Sedangkan Elia representatif daripada nabi-nabi dalam Perjanjian Lama. Jadi nabi-nabi dalam Perjanjian Lama mendukung kemesiasan Yesus. Cuma perlu ditekankan, Musa dan Elia yang sudah mendahului Petrus, Yohanes, Yakobus itu tidak ngomong-ngomong dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tidak. Kalau Musa dan Elia ngomong-ngomong dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, maka kita percaya adanya arwah yang bisa ngomong-ngomong dengan manusia yang hidup di dunia ini. Tidak, itu tidak terjadi. Musa dan Elia hanya bicara dengan Yesus, sang firman Allah, sang anak Allah. Ini penting sekali. Ya. Taurat dan semua nabi mendukung kemesiasan Yesus. Puji Tuhan. Delapan hal yang diselesaikan oleh Yesus. Yang keempat lah, harga tebusan umatnya telah digenapinya. Harga tebusan umatnya telah digenapinya. Yesus bayar tebusan tersebut kepada siapa? Nah, Yesus bayar, Yesus menebus umatnya. Sedang masalahnya Yesus bayar tebusan itu kepada siapa? Apakah kepada iblis? Tidak. Yesus bayar tebusan itu kepada sifat keadilan Allah. Ya, dengan sifat keadilan Allah, manusia yang berdosa itu harus dihukum ke neraka. Tapi Yesus telah membayar umat pilihannya dengan darahnya sendiri. Dan dia bayar itu kepada sifat keadilan Allah. Jadi umatnya yang percaya Yesus menerima kasih Allah lewat pengorbanan Yesus di atas salib. Puji Tuhan. 8 hal yang diselesaikan Yesus. Yang kelima adalah penderitaannya secara fisik sudah selesai. Dia, yaitu Yesus, sudah alami hal yang terburuk, yaitu di neraka. Kapankah Yesus masuk neraka? Ya, Yesus pernah mengalami suasana neraka. Ya, ketika di atas salib
Yesus berteriak, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Hubungan yang begitu eksklusif antara bapa dengan anak pernah satu kali terputus untuk sementara ketika sang anak menanggung dosa umatnya. Sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ketika Yesus mengalami ditinggalkan oleh Allah Bapa, ketika Yesus menanggung dosa umatnya, sehingga Allah yang Maha Suci tidak akan bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Yesus ketika menanggung dosa umatnya, terjadilah peristiwa yang luar biasa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pada saat itu Yesus mengalami suasana neraka, terpisah dengan Allah sang sumber hidup, dengan Allah Bapa sang sumber hidup. Tapi itu enggak seterusnya. Pada waktu perkataannya yang terakhir di atas salib, Yesus kembali menang dan dia berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Kepada Bapa kuserahkan nyawaku. Ya, sudah selesai. Berarti Yesus kembali menang. Dia tidak dikalahkan oleh dosa, dia dikalahkan oleh maut itu. Puji Tuhan. Ya. Ini bagus ya, dalam bahasa Inggris dikatakan after cross is crown. Setelah salib adalah mahkota. Setelah salib muncullah mahkota. Mahkota kemenangan. 8 hal yang diselesaikan oleh Yesus. Yang keenam adalah karya penebusan bagi umatnya telah komplit. Gak perlu lagi yang lain. Ini adalah makna yang utama. Ya. Yang ditebus adalah umatnya. Yang dihapus adalah dosa umatnya. Perlu diingat sekali lagi ya. Yang ditebus adalah umat pilihannya. Tapi yang dihapus adalah dosa umatnya. 8 hal yang diselesaikan oleh Yesus. Yang ketujuh adalah penderitaan yang ditetapkan oleh Allah Bapa sudah selesai dijalani dan diakhirinya. Penderitaan yang ditetapkan oleh Allah Bapa sudah selesai dijalani dan diakhirinya. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri, karena aku mengasihi umatku. Ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus selalu dalam kontrolnya. Jesus is always in his control. Ya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Yesus selalu dalam kontrolnya. Ya. Puji Tuhan. Nah, saya mengutip kesaksian daripada Jim Saviezel, ya, seorang yang menjadi pemeran utama dari film The Passion tahun 1968. The Passion, penderitaan Yesus itu. Inilah Jim Saviezel. Jim itu sempat bertanya kepada Mel Gibson, sang sutradara film itu. Dia berkata, mengapa memilih aku? Apakah karena inisial namaku sama dengan Jesus Christ? Ya, JC, James Saviezel, JC yang Jesus Christ. Ya, dia bertanya kepada Mel Gibson, sang sutradara, mengapa Mel Gibson memilih dia? Ya. Dia yaitu Jim Saviezel harus belajar bahasa Aramaik. Resiko film dirinya akan dibenci oleh sebagian orang Yahudi yang berpengaruh pada produksi film di Hollywood. Iya, karena dia perlu belajar bahasa Aramaik, ya. Dan dia perlu siap menanggung resiko. Karena dia memerankan pribadi Yesus
Dia berisiko dibenci oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus. Ya. Dia harus lebih banyak berdoa dalam memerankan tokoh Yesus. Karena dia merasa nggak sanggup. Setiap hari saja dia di make up 8 jam. Dan selalu berdiri. Wah, capek banget ya. Benda salib yang dipikulnya terlalu berat. Sehingga akhirnya diganti dengan salib yang lebih kecil dan lebih ringan. Ini pengalaman daripada Jim Saviezel. Ketika ia memerankan adegan dicambuk, punggungnya dilindungi papan setebal 3 cm. Dan ia tanpa sengaja pernah terkena cambukan pada bagian yang nggak dilindungi oleh papan itu, sehingga berteriak, dia mengerang kesakitan. Dan dia kembali diingatkan, oh betapa sakitnya Yesus waktu dicambuk itu. Luar biasa. Dia hanya sekali, karena nggak sengaja terkena, dia sakitnya luar biasa. Ketika memerankan adegan di atas salib di bukit yang paling tinggi di Italia, dia terkena yang namanya hipotermia. Dia harus telanjang dada, sedangkan yang lain pakai mantel. Jadi dia kedinginan luar biasa. Bagian yang paling menakutkan adalah ketika tergantung di atas salib, tempat yang tertinggi itu, lalu dia terkena sambaran kilat yang membuatnya pingsan. Namun puji Tuhan dia masih bisa hidup. Jadi itu adalah cuplikan daripada pengalaman Jim. Sebagian cuplikan ya. Dari pengalaman Jim waktu dia memerankan tokoh Yesus. Ya. Dia hanya memerankan sudah begitu luar biasa, capek, letih, dan luar biasa. Apalagi Yesus yang sungguh-sungguh mengalaminya. Oh puji Tuhan. 8 hal yang diselesaikan oleh Yesus. Yang ke-8 adalah kehidupan dan misinya di dunia selesai tepat pada momen yang sama. Kehidupan dan misinya di dunia selesai tepat pada momen yang sama. Ada satu lagu hymn ya. Lagu hymn dari sebagian gereja ya. Belum selesailah kerjaku, ku kan nampak wajahmu. Belum seorang yang ku bawa, tangan hampa pulanglah. Nah, saya ingat satu cerita. Ini nenek daripada Budiana, istri saya. Ya, dialah seorang waktu masih hidup pernah berjuang mencari jiwa-jiwa di Denpasar waktu itu ya. Dan dia berpesan pada anaknya, pada cucunya, jangan pulang dengan tangan hampa. Ya, beliau bukanlah seorang pendeta tapi rajin mencari jiwa. Paginya kerja cari duit, sorenya cari jiwa bersama dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia berpesan kepada cucunya, jangan pulang dengan tangan hampa. Memang betul. Jangan kita pulang ke rumah Bapa dengan tangan hampa. Apa yang kita bawa ke rumah Bapa adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu penting. Atau lewat dukungan doa-doa kita, lewat dukungan materi kita dukung pengabaran Injil yang terjadi di mana-mana. Supaya pengabaran Injil dan para pengabar Injil diberikan kekuatan, diberikan support untuk terus melanjutkan pelayanan mereka. Oh puji Tuhan. Nah, ada satu lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku lahir di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah,
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan. Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk menggunakan waktu kami yang Tuhan berikan kepada kami untuk mencari jiwa-jiwa, menyampaikan kesaksian tentang Yesus, memberitakan Injil kepada orang-orang lain, supaya mereka pun yang berdosa diselamatkan oleh Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan kami menerima firman. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.